kepo banget sih, emang Bapak agendanya apa Pak? Ngungkit-ngungkit ijazah? Nah, memang ini kewajiban kita. Teman-teman saya Pak bilang, Ya, ada apa? namanya Pak Roy Suryo. Dia kuliah S1-nya komunikasi, S2-nya kesehatan, Betul. S3-nya manajemen. Tapi kok dia jadi ahli IT? Kalau yang lain bakal digituin juga nggak Pak? Apa cuma sosok ini doang yang Bapak permasalahkan ijazahnya? Tergantung. Nih jam berapa nih temen-temen nggak masuk? Jangan-jangan nggak ada Hari kelas ini lagi kali guru. Kelas kali gurunya nggak masuk. Pak Zen nggak masuk. Jadi katanya saya diinfoin Bapak yang jadi gurunya Pak. Wah, aku jadi guru pengganti. Iya, jadi guru pengganti. Oh, silakan Pak. Nah, Terima kasih. murid-muridnya nih Pak. Iya. Siapa? Ini kayaknya masih banjir ya di daerahnya ya? Bukan Pak, saya ketua Coklat-coklat OSIS, gitu Pak. ya? Loh, iya makanya kan pakai banjir jadi baju seragamnya masih basah. Nggak pakai seragam. Emang boleh Pak kalau OSIS pakai bajunya beda? Nggak Makanya boleh. harus sama, Pak. Kan saya ada kegiatan Pak hari ini Oh, Pak. enggak lah. Dulu aku ketua OSIS juga. Jadi tahu lah nggak boleh. Mau Namanya dulu bohong-bohongin. Mitra Tama. Mitra Tama. Iya, Mitra Dulu tuh Tama. Mitra Tama. Bukan karena kalau dia penguasa dia bebas ngapain aja gitu Pak. Nggak boleh. Itu zalim namanya. Soalnya omnya kan Yang punya sekolah ini Pak. Ini mesti punya sekolah, mau punya negara, nggak boleh. Emang yang punya negara terus boleh nggak punya ijazah? Nggak Bapak boleh. baru kita hari ini belum ya? lulus kita. Iya, kita belum lulus. Tapi Pak, Makanya Ini maksudnya gimana sih jadi ini? penting itu. Bapak gitu loh. pengganti guru Pak Zen. Pak. Iya, saya disuruh menggantikan guru. tapi Pak, Kalau guru boleh diganti Yang nggak boleh diganti apa pak? ijazah. Ijazah nggak boleh Pak diganti. ngomongin ijazah Pak, emang Ya. kenapa sih Pak penting punya ijazah? Kan bisa aja online Pak ijazahnya. Nggak bisa. Makanya saya bawa contoh ijazah nih. Nah, Oh hari ini kita belajar soal ijazah Pak. ya kan aku diminta untuk menggantikan soal ijazah. Bukan menggantikan ijazahnya. Foto juga masih diganti pak foto. Foto diganti tapi ketahuan. Oh. Karena kalau ijazah yang benar, itu fotonya ditempel dulu, baru dicap. Jadi ada itu. Ada lintasan stempelnya. lintasan Tapi kalau ijazah yang nggak benar, cap dulu, baru ditempel fotonya. Nah, jadi ketahuan itu Pak, kalau kan palsu. kalau dulu Heeh. ada KTP, terus jadi ada IKTP. Ya. Kalau ijazah bisa gak Pak? Ijazah terus jadi ada Jadi ijazah. Double dong I-nya. Ijazah online. Ijazah. Digital Ijazah. ijazah digital. Sebenarnya digitalisasi itu boleh-boleh saja. Ya, tapi tetap tidak boleh menggantikan yang asli. Maksudnya gini, hakikatnya nggak boleh. Jadi harus tetap asli. Mau itu dijadikan elektronik atau digital, tapi keasliannya harus diuji. Namanya proses autentifikasi. Yang bisa nanti ngecek siapa dari pihak perusahaan. Misalkan saya ngelamar kerja nih, suruh bawa ijazah. Lah ini ada di Loh, handphone. makanya di ijazah itu kan ada ada apa namanya? Chipnya. Chip. Oh, ada chipnya, Pak. Kalau ada chipnya bisa dicek itu. Dan Indonesia itu sebenarnya sudah agak cukup ketinggalan. Dulu ya, nah ini guru harus punya Ini sih, contohnya. Pak. Saya coba pegangin Pak. Ya ini coba contoh pegangin. Nah, ini contoh asli nih ya. Zaman dulu negara tetangga kita itu sudah Malaysia, punya Malaysia, itu sudah punya contohnya yang namanya ini. Apa nih Pak? Ini namanya Kad Pintar. Kad pintar tuh apa Pak? Kad Pintar tuh kartu yang pintar. Jadi ini ada chipnya. Jadi ada chipnya. Ini dulu Kad Pintar saya Kayak ketika SIM card menjadi. gitu ya? Iya, jadi dulu kalau kita masuk mana-mana, itu ngeceknya pakai ini. Ini dimasukkan kayak ting gitu. Akses gitu Pak. Ya, akses kemana-mana. Jadi kita mau beli apa gitu, ini langsung terhubung dengan rekening kita juga. Ya, sekarang juga KTP ada. kita, NFC. betul. KTP kita tuh kan di dalamnya juga ada. Ada chipnya Pak? Ada chipnya. Jadi Film warkop. udah. Oh, bukan dong. Bukan chip yang udah itu. hilang, udah hampir hilang nih Bisa, karena apa? Bang. Karena udah sering keseringan. Ini adalah lucunya negara kita. Kenapa Pak? Sudah pakai iktp, tapi kalau ada apa di fotokopi. Fotokopi KTP itu ngapain? Buat apa ya Pak? Lah iya, harusnya nggak perlu lagi. Iya. Harusnya kan tinggal tempel pakai NFC tadi atau apa. Pak kok berani nunjukin dokumen-dokumen pribadi Itu pak? rahasia. Lah kan ya, Rahasia. bebas kan orang-orang boleh ngasih lihat gitu. Betul, pertanyaannya betul. Karena kita sudah punya undang-undang privacy, perlindungan data pribadi. Ya, nomor 24 tahun 2022. Memang kita harus hati-hati. Tapi kalau kita kan ya siapa mau ngopi NIK saya silakan aja. Ntar Kak sikat aja kalau Kan mau kalau ketemu. guru bisa Pak buat ini. Ya enggak, Tinggal sebenarnya- masukin foto buat pinjol gitu Pak. Enggak boleh. Oh, nggak boleh? Enggak boleh, tetap ketahuan, ya kan Pak gitu. mau nanya Pak, Mm-mm. kalau Apa? buat ngecek ijazah asli atau palsu itu emang gimana sih Pak? Emang Bapak punya keahliannya Pak? Ya kebetulan meriksa apapun. Enggak. Meriksa-meriksa kayak gini udah dari tahun 97 aku. Dulu mungkin kalian pada belum lahir ya. Dulu ada kita punya presiden namanya Pak Habibie. Pak Harudin Yusuf Habibie. Dulu ada rekaman beredar, Rekaman apa Pak? rekaman suara.
Pak Habibie dan Pak Andi Galip. Isinya Isinya pembicaraan di antara mereka. rahasia tuh Pak. Oh, rahasia, bocor itu ke publik. Bisa ada Pak. Bocor. Bocor. Jadi istana yang bocor. Saya yang meriksa juga dulu. Terus ada fotonya Gus Dur dengan seorang wanita. Tapi kasihan Gus Durnya itu dijebak. Itu saya juga meriksa. Jadi foto-foto itu artis banyak banget lah yang sempat saya periksa. Ijazah, anggap aja dia adalah sebuah dokumen elektronik, sebuah foto. Kan ada softwarenya. Misalnya ada face comparison. Itu untuk menguji foto itu foto orangnya atau tidak. Tapi Terus diperbandingkan. gimana caranya Pak? Ini kan gambarnya udah Nah, ngeblur. makanya ini kita cari yang dokumen yang masih berwarna. Ketika dokumen ini muncul dokumen berwarnanya, nah kayak gini. Ini kan dokumen berwarna. Bisa kemudian kita periksa. Ada proses untuk meriksa ini selain face recognizer, ada kemudian program namanya ELA, Error Level Analysis. Ya, Error Level Analysis itu kayak gini. Jadi ijazah itu bisa diperiksa dengan program ELA atau dengan misalnya ada banyak program nih, sebentar. Tapi Nah ini ELA. Ini ELA. Jadi kalau di ELA, ELA itu bukan lagu ya. Itu apa? Under ya? my umbrella. Ella kayak gitu. Jadi nyanyi. Jadi gini, ini kalau gambar aslinya, kemudian kalau diperiksa dengan ELA, kalau jadinya burak gini, itu berarti gambarnya palsu. Kalau Editan gitu? asli, iya editan. Ini kan editan. Kemudian kan bisa ketahuan ijazah yang lagi heboh sekarang itu editan. Kemudian bisa kita periksa juga dengan nah ini apalagi kalau full. Waduh. Udah nggak nampak apa-apa. Kalau ijazah yang asli masih ada tulisannya ijazah. Tapi Pak ada pertanyaan Pak. Apa? Ini kan ijazah itu kan privacy. Nah, Kok bisa Bapak punya yang warnanya Pak? itu kan ada yang unggah. Ada yang enggak. Ada yang unggah ke media maya. Siapa tuh Pak orang itu? Namanya Dian Sandi Utama. Kader unggah dia. foto. Kemudian ini juga kita periksa pakai namanya luminance and gradient. Jadi bisa nampak kayak tadi yang saya cerita. Tuh pas fotonya di bawah atau di atas. Cap. Kelihatan. Jadi Bapak yakin kalau ijazah itu Palsu. tidak asli? 99,9% palsu. Dasarnya apa sih? 0,00000 Itu hanya kuasa Allah. Dasarnya apa? Ya. Dasarnya hasil riset. Murni ini. Dan kenapa dia boleh diperiksa? Karena dia pejabat publik. Oh jadi semua orang boleh Pak? Gini, semua kalau pejabat publik kita bisa. Kan ada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Itu tentang keterbukaan informasi publik. Makanya ada juga peneliti kayak Dr. Bonatua, kayak Dr. Lydia, itu yang kemudian meminta dari KPU. Muncullah salinannya ijazah ini. Salinan ini kenapa hanya berupa fotokopi? Ya, karena dia adalah yang dikumpul pada saat legalisasi. pendaftaran Jadi penting ijazah ini. Tapi Mbak kok Fitri. Bapak yakin kalau itu palsu, Pak kan nggak menunggu uji secara sah dulu Pak oleh lembaga yang Dari dulu kita yakin kalau ada memang palsu ya harus kita katakan palsu. Pernah lihat kasus dulu? Ada Luna Maya. Sama Ariel dulu. Itu juga. Ngapain kita harus nunggu? Ngapain kita harus tanya ke orangnya? Yang nontonnya miring itu. Nah, iya benar. Emang kamu udah lahir ya Pak? miring? Apanya Iya, yang miring? karena ngambilnya pakai communicator dulu, ya. Itu dulu diletakkan di atas nakas. Jadi kameranya diletakkan berdiri. Jadi ini berarti saksi mata ini. Saya kamu denger aja, denger. Kamu kan masih SMA nih, Kurangin nilainya Pak. Dengerin Dia nonton yang Oh, nggak justru boleh, bagus. Pak. Berarti nilainya saya kasih tinggi dia. Karena apa, Pak? Ya, karena sudah belajar sejarah. Riset. Sejarah film. Pak ini pertanyaan Pak. Office. Kalau misalnya Sejarah BF. apa tuh Pak? Tahu nggak BF tuh? Film perjuangan. Karena berjuang kan. Kalau berjuang. Berjuang Untuk pakai nontonnya F. aja perlu berjuang. Pak, Kenapa? Pertanyaannya Pak, kalau Apa? misalkan pejabat publik itu kan tadi kata Bapak untuk surat-suratnya termasuk ijazah tuh bisa ini kan dicek sama Dibuka. siapapun. Nah, ini Tapi yang sekarang udah pensiun, Pak. ini yang tadi ya. Sekali orang tuh jadi pejabat publik, nggak ada yang namanya pensiun. Nggak ada. Dia kan betul, tapi kan dia kan pernah menggunakan fasilitas itu yang dari negara. Ya dia nggak bisa mengatakan saya sudah pensiun, saya sudah menjadi rakyat biasa. Nggak bisa. Tapi kok Bapak kepo banget sih, emang Bapak agendanya apa Pak? Ngungkit-ngungkit ijazah. Dan memang ini kewajiban kita selaku peneliti.
kewajiban Bapak atau ada pihak-pihak lain? enggak, gitu, Pak? oh, Kali pihak lain aja kan enggak. kalau di Heeh. media-media kan katanya. Oh iya, suka katanya ada yang backingan, iya, backingan, Pak. Memang gitu. memang belakang saya ada orang besar, nggak ada orang besar mana ya? bukan itu Pak, maksudnya bukan harafiah gitu Pak. Oh. Nggak ada orang besar. Jadi Emang ada tujuan orang Bapak besar. apa sih Pak? Tujuan Bapak? membuka kepada masyarakat. Di Yang jujur harus katakan jujur, yang benar katakan benar. Kalau nggak benar ya kita itu prinsip pendidikan loh ya, prinsip ilmu. Kita kalau tahu harus katakan yang benar. Kalau memang kita salah, ya katakan itu salah gitu loh. Pak, kalau misalkan selama ini susah Pak Ya. untuk nentuin ini asli apa enggak. Ke kampus bisa dong Pak minta yang aslinya atau kopiannya? Iya bisa, cuman kan kadang-kadang jawaban dari kampus tuh nggak jelas. Emang Bapak udah ke kampus? Sudah. Saya kan tanggal 15 April yang lalu kan sudah ke kampus, itu kampus saya juga loh ya. Oh iya. Aku S1, S2 nih, kalau nggak percaya. Mana? Tunjukin Coba dong, lihat dong. Kita harus punya Coba lihat bukti. ijazah Bapak. Wih, nih ijazahku S1. Tuh ijazahnya. Nih saya dulu. Itu Oh, Bapak tuh Roy Studio yang terkenal itu Pak. Mirip. cuma mirip. Cuma- Tapi cuma Bapak tujuh itu orang. asli apa palsu Pak? Asli lah, kan Apa- ada apa? legalisasinya. Kan udah dilegis Apa juga. buktinya? Oh. Ini udah dilegalisasi nih S1. Terus kemudian sempat, nah ini juga sempat. Dulu kan katanya ijazahnya milik si dia itu katanya kan pernah hilang. Kalau ijazah hilang tuh bukan kemudian dicetak lagi kayak yang itu. Tapi ada surat keterangan nih, surat keterangan. Kalau membuktikan ijazah itu, tapi alhamdulillah sekarang ketemu lagi ijazah saya. Oh, sempat Jadi hilang. sempat hilang. Nah, Tapi kan Pak kalau ini kalau hilang bisa bikin Pak katanya di salah masa satu pramuka. Iyalah. Ih, Emang bisa? Wah, emang banyak memang dibikin dari sana. Makanya kita cek dia tuh asli apa enggak. Nih S2 saya. Jelek-jelek gini saya dulu kesehatan, MKes. MKes promosi kesehatan. Nah, terus ini S3 saya. Nah, asli Bapak lagi. sekolah Mbak. terus ya Bapak ya? Enggak lah, kalau sekolah terus enggak sempat neliti Luna Mayat. Luna Mayat. Perasaan tulisannya bukan perempuan, bukan nama perempuan. Iya, neliti yang itulah gitu. Pak, ini pertanyaan nih Pak. Ini KTP tadi supaya jelas. Ini bukan editan nih Pak, bukan editan. Asli nih. Sebelum rusak tadi, sebelum fotokopi banyak. Oh, itu aslinya. Ini aslinya. Akte aja juga ada nih, akte lahir. Kalau orang jelas, itu semuanya jelas. Saya kelahirannya 68, aktenya 68. Orang itu katanya lahirnya 61, tapi akte lahirnya 88. Beda gitu. Akhirnya 88 tapi Bapak kok lulusnya ada 85 datanya Pak? Pak? Ada datanya. Maksudnya baru dibuat di tahun 88. Oh. Kan aneh. Harusnya kalau jujur ya 61 ya pasti ada lah tahun 61. Teman-teman saya Pak bilang, Ya, ada apa? namanya Pak Roy Suryo. Dia kuliah S1-nya komunikasi, S2-nya kesehatan, Betul. S3-nya manajemen. Tapi kok dia jadi ahli IT? Iya lah gak apa-apa kan. Kan boleh-boleh aja. Cita-citanya berubah mungkin. Bukan, kan ada SK-nya. Tuh, surat keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika. Dari Pak zaman ini tahun 2003 loh ya. Ini saya di sini pribadi loh, yang lain kan badan-badan, kepala apa-apa. Saya Roy Suryo. Jadi dari dulu memang saya udah telematika. Ini telematika. Kelompok kerja bidang pengembangan industri standarisasi, ketua koordinasi telematika. SK ini bisa digadein nggak Pak? Kayak SK PNS gitu Pak? Ya kalau ini digadein paling lakunya berapa ya? Kreatif banget, suka ya gadein SKS. Katanya dia kan suka sekolah Pak, makanya Ijazah sampai apa, surat-surat SMP? jadi sekolahin Pak. Ketahuan kan? Gitu. Pak ini sebenarnya murid-muridnya banyak loh Pak. Nah iya kemana yang lain? Bapak nggak ngeliat? Eh? Ini kata Pak Roy. Tuyul-tuyul. Oh, kalau gitu sama dengan baju saya dong. Maksudnya? Ada tuyulnya juga tuh gambarnya di. Nah, ini ada ini ada dua tuyul ketemu dengan Jinifrit. Nah ini tuyul-tuyul ini siapa nih Pak? Nah nggak tahu, terjemahin sendiri aja. Kenapa tuyul yang minta SP3 Pak? Nah iya ini. Emang nggak merasa bersalah gitu Pak? Apa? Dia? Wah, minta SP3 kan biasanya minta dihentikan kasusnya tuh Pak. Nah, makanya kalau saya nonton TV. kalau dia kan mohon maaf. Hmm. Kalau ada kelompok yang lain yang RRT itu dia nggak salah kok. Jadi dia minta di SP3 karena apa? Karena memang penyelidikannya yang salah. Penyelidikan salah tuh Iyalah. kok bisa menjudge salah tuh? Salah dong. Salah kan ada pasal-pasal yang harusnya nggak dikenakan, tapi dikenakan. Misalnya pasal 32, 35 Undang-Undang ITE. Ada banyak di sini. Guru itu harus banyak Referensi bawa ya. bahan ya. Wah ini dua tuyul lagi nih gambarnya. Itu pasal-pasal itu emang nentuin apa ada orang yang
Ya ada yang minta. Oh. Ada yang minta supaya dikenakan pasal-pasal itu. Emang boleh Pak jual beli Nitip pasal. hukum gitu Pak? Nah, memang harusnya nggak boleh. Apa sih nggak boleh di Indonesia? Yeay. Tapi kalau ada bukti dari pihak yang lapor gimana Pak? Mana Kayak misalnya buktinya? Bukti-bukti di sosmed pernah. Nanti di tiba-tiba. persidangan Nggak buktinya. ada. Mereka kan sukanya itu. Nanti di sidang. Apa iya dia mau datang di sidang? Apa mungkin sudah dilampirkan di laporan gitu Pak? Ah, nggak ada. Bapak yakin nggak ada? Yakin nggak ada mau aku yang diperiksa. Oh jadi Pak. Katanya Bapak cuma mirip sama Roy Saya Suryo. Bapak mirip dong. Mirip ya? Iya, tapi sampai KTP-nya Nasibnya Roy juga Suryo sama. tadi saya bawa itu gimana? Iya, Jangan-jangan. iya. Jangan-jangan Pak, jangan lo deh kali ya. Pak, ini ada pertanyaan nih Pak, orang-orang nanya. Ya, Kan apa? beliau udah bertugas, sudah purna. Tapi kenapa sampai sekarang masih dipermasalahin Pak ijazah? Dia masih bertugas selama 10 tahun jadi presiden. Terus 2 tahun jadi gubernur. Terus katanya dulu 7 tahun berapa tahun jadi wali kota. Kan pakai ijazah itu, dia kan pernah jadi pejabat publik. Lah kalau pejabat publik harus tanggung jawab dong dengan anggaran yang dia pakai dulu. Tetap, sekali lagi, nggak ada yang namanya pejabat publik itu pensiun terus kemudian nggak tanggung jawab lagi. Nggak ada. Harus tetap tanggung jawab. Kalau yang lain bakal digituin juga nggak apa-apa? Cuma sosok ini doang yang Bapak permasalahkan ijazahnya. Tergantung kesalahannya. Dan kita lihat aja kalau semua kan ya nggak usah lah kalau anggota dewan. Tapi kalau presiden dan wapres harus. Kalau mantan-mantan presiden yang lain Pak? Lah kalau ada indikasinya. Jadi Tapi Bapak kan nggak ada. menemukan indikasi di yang ini doang. Iya. Bung Karno misalnya presiden kita pertama. Itu jelas sekolahnya. Itu kan dulu namanya Technische Hogeschool. Apa tuh Pak? Ke Bandung. Itu ITB. Oh. Pak Wapres yang pertama, ya Bung Hatta. Jelas itu sekolahnya di Belanda, di University of Rotterdam itu ada di sana. Ya, jelas itu. Bahkan ijazahnya replika ijazahnya ditempel di salah satu gedung itu. Udah Bapak cek semua berarti Pak? Dipajang. Ya, ya Pak Harto. Pak Harto tuh jelas, jujur beliau nggak SMP, hanya SD. Bahkan dulu namanya SR, sekolah rakyat. Ya, sekolah rakyat tapi sekolah Sekarang rakyat. ada lagi benar. Ada, tapi namanya aja sama. Dulu Pak Harto tuh sekolah SR sampai kelas 4. Ya Habibie jelas, Pak Habibie kan Jerman. Sampai Jerman. Ya kan Pak Gus Dur, jelas Kairo, Mesir. Bu Mega, jujur juga. Bu Mega tuh pernah kuliah, tapi nggak selesai. Tapi kan yang diakui, beliau kan bilang, saya pakai ijazah SMA aja. Jujur dia. Lah kalau ini, jelas-jelas nggak lulus kok. Apalagi anaknya, ini lebih parah lagi. Kok jadi nyasar ke anaknya Pak? Bapak Loh, anaknya jelas. tujuannya ke siapa arahnya Pak? Loh, pokoknya yang ijazahnya palsu Sikat. atau riwayatnya nggak bener, sikat. Nih anaknya lebih parah lagi nih, anaknya. Anaknya yang mana ada? Ya saya yang bilang anaknya. Nah. Dia kan ngakunya lulusan UTS. Nggak punya ini dia. Nah, padahal ini yang dicari. Dan nanti akan terbit tuh bukunya nanti. Namanya G. Apa Pak? G, Ya, G singkatan. itu nama anaknya. Iya, G. NGM. Black Chapter. Oh, Black Chapter. Jadi setelah bapaknya anaknya nih. Iya, karena ini nggak gimana jelas. nggak semakin dipikir nanti ada. Karena ini nggak jelas nih anaknya nih Ada riwayatnya. agenda-agenda Nih terselubung. riwayatnya nih. Oh kosong semua. Nama organisasinya kosong. Nama ini yang tanda tangan dia loh ya. Kosong semua. Itu Bapak dapat dari Oh, ini mana? tanda tangan apa? Tanda Ada lah kan nama Cuma garis pejabat. doang. Mana? Ini. Ini cuma garis doang. Emang tanda tangannya kayak gini. Tambah. Kayak F4. F4 itu artinya apa? Fu fa fa. Saya kira ini FC. FC yang FC. Meteor Garden. Kan ada lagunya juga dia. Power. Boy Big Rasa pengap hidup sebab dunia gelap. Fu fa fa maksulin aja. Kayak lagu susu ya. Susu juga sama, ini juga susu. Ya, kepanjangannya nggak usah disebutin, ini bulan suci Ramadan soalnya. Pak, tapi kalau misalnya nanti tidak terbukti di persidangan, siap minta maaf nggak sih Pak? Terbukti, kalau nggak terbukti berarti hakimnya yang salah. Udah jelas sudah dari yakin sisi ya ternyata ya. dari sisi apapun udah jelas. 99 tadi. Tapi Pak, jelas. ini kan udah dari 99%. kapan lama banget nih Pak? Bukan karena emang ada yang emang sengaja di. Nah gini, Dipelihara. pertanyaannya boleh nggak dibalik ya kepada murid-murid ini. Kita ditanya sekarang. Kalau memang betul itu ada ijazahnya, ya entah bapaknya entah anaknya. Emang persoalannya biar disepanjangin? Enggak, cepet. Langsung kalau memang asli, pasti langsung Tunjukin ketemu aja. asli. Orang yang nuduh langsung tangkepin, cepet. Itu kalau asli. Nah ini kan bingung dia penyidiknya. Kemarin aja berkasnya kan katanya udah dilimpahin. Udah pakai 700 sekian barang bukti. Udah pakai 120 sekian Saksi. saksi. Teman-temannya Pakai juga 20, diundang. Iya.
Jack 19. Jack. Dipanggil Jack. Jack. Jack Dalton. Jack. Berarti kalau Jack. Bapak udah yakin 99%, harusnya Bapak nggak usah minta SP3 kali ya. Kan Kenapa? udah yakin. Loh, bukan kita nggak minta. Harusnya secara hukum, demi hukum tuh kena SP3. Karena SP3 tuh tahu nggak Mbak Fitri, anunya apa? Surat perintah penghentian penyidikan. Berarti yang dihentikan tuh suratnya. Kalau suratnya sudah diminta berhenti sama dua tuyul ini, ya. Nah, kan harusnya suratnya yang berhenti. Kan tidak SP2T. Apa itu, Pak? Surat perintah penghentian tuyul. Berarti ini palsu, Pak. Mana? Yang selama ini dipakai buat Palsu. 99 tulis di sini gede banget. 99,9% palsu. Tapi kalau kasus ini lanjut ke persidangan, Bapak nggak takut kan, Pak? Ngapain takut? Dianya yang takut. Katanya saya akan datang di sidang. Apa yang akan datang di sidang? Solo saja sudah 7 kali loh. Dan kemarin saya jadi ahli di sidang CLS Solo. 77-nya Dia nggak datang. 77-nya nggak datang. Nggak datang. Padahal tinggal ngelangkah dari rumahnya. Apa susahnya? bentar nih, ada telepon. Ya, Halo. itu. Sekolah dikepung. Wih, Kok dikepung? kok di terlalu keras ngomong. Terlalu keras ngomong. Kok di Padahal kita nggak pakai amplifier loh. Iya, Pak, kok kita kok dibungkam? Kita tunggu persidangan aja kali ya, biar hukum yang memutuskan. Kita selamatin diri dulu, Pak. Pasti yang ngepung termul nih. Wah, enak. Ayo. Ayo, Pak, keluar. Ya, ini keluar ya. Oke.